selamat sore semuanya. Apa kabarnya hari ini? Apa kabarnya hari ini? Baik ya? Kursi VIP full. Jadi ada sedikit pertukaran tempat duduk. Tapi puji Tuhan, terima kasih untuk teman-teman ya, yang boleh hadir di Service Church. Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir atau yang sudah lama nggak hadir terus hadir lagi, untuk yang setia setiap minggu, puji Tuhan. Kita percaya bahwa setiap kali kita ada di Service Church, kebaikan Tuhan benar-benar membawa perjalanan hidup kita, bukan hanya bisa menjadi sebuah pengalaman, tapi sebuah keyakinan dan pengharapan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Saudara setuju? Amin. Hari ini 30 Juni, kita ada di hari terakhir di bulan Juni. Beberapa jam ke depan kita masuk di bulan yang baru, Juli. Kita semua mau masuk di bulan yang baru. Saudara yang mau masuk di bulan yang baru, beberapa jam ke depan boleh angkat tangan. Saya lihat, boleh saya lihat. Puji Tuhan ya, tidak mengangkat tangan terjadi sesuai dengan imanmu. Tapi saya percaya kita semua mau masuk di bulan yang baru. Saudara, hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang sederhana, tetapi sangat menolong sekali untuk perjalanan hidup kita, baik mengakhiri bulan ini dan juga mempersiapkan diri masuk di bulan yang baru. Saya mau bicara tentang identitas. Bisa katakan sama-sama dengan saya, identitas. Semua kita punya identitas. Kalau kita mau bicara identitas keluarga, biasanya itu kelihatannya dari apa? Dari nama belakang kita. Lex, nama belakang siapa Lex? Kaunang, mantap. Supit. Beda, tapi sama sukunya. Manado. Haleluya. Ya kan? Kelihatan dari nama belakang. Semua kita punya identitas, tetapi kita punya identitas yang sama as a Circus Church family dalam satu hal ini, yaitu kita adalah keluarga Allah. We are Jesus family. Kita satu keluarga, kita satu tubuh di dalam Yesus, dan kita setuju bahwa Yesus yang kita sembah, dia adalah Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Identitas adalah hal yang penting. Hari ini saya mau bicara tentang bagaimana saudara dan saya bisa memahami, bisa mengerti, supaya kita tidak kehilangan identitas. Supaya kita tahu selalu siapa diri kita sebenarnya. Sebab kalau kita tahu siapa diri kita sebenarnya, dalam satu hal nih, as a Circus Church family, bahwa kita adalah keluarganya Kristus, kita berkata kalau dia di pihak kita. Siapa yang dimaksud dengan dia? Yesus, Tuhan kita. Kalau dia di pihak kita, saudara tahu kalimat selanjutnya apa? Siapa lawan kita? Saya lupa, ada petinju yang tato badannya ayat ini ya kalau nggak salah, Heaven dan Holyfield. Dia katakan, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Segala perkara dapat ditanggung di dalam dia yang memberikan kekuatan kepada. Luar biasa. Jadi dia bukan hanya Tuhan yang bisa kita sembah, tapi ternyata dia juga Tuhan yang bisa beri saudara dan saya kekuatan. Yang setuju katakan amin. Bisa katakan pada kiri kananmu, Tuhan bisa beri kamu kekuatan. Katakan kepada kiri kanan. Jadi saudara, itu kabar baik. Itu kabar baik. Kalau Tuhan kasih kekuatan, bukan hanya physically loh. Tapi kalau saudara mungkin lagi sedih, ya, jiwanya, perasaannya lagi sedih, ada sesuatu yang enak, Tuhan sanggup kasih saudara kekuatan. Mungkin saudara perlu pengharapan, Tuhan kasih pengharapan. Mungkin saudara perlu pengertian, Tuhan bisa kasih pengertian. Tetapi satu hal yang perlu kita tahu, bahwa Tuhan tidak pernah merancangkan yang buruk, apalagi kecelakaan. Tuhan selalu kasih yang terbaik buat kita. Amin. Jadi hidup di dalam Tuhan menyenangkan. Jadi kita percaya bahwa di tempat ini, as a Circus Church family, kita bisa saling support. Kita bisa saling menasihati, kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling mendoakan, karena kita tahu bahwa dialah Allah yang menyediakan semua yang baik. So, saya punya pengalaman tentang keberadaan saya, diri saya sendiri, kaitannya dengan identitas, di mana saya sama seperti saudara milik kepunyaannya, tetapi dalam hal tanggung jawab. Saya ingat awal-awal saya berkhotbah atau melayani, setiap kali saya mau berkhotbah, saya selalu menyiapkan bahan informasi. Pokoknya saya kumpulin sebaik mungkin fine and details, sehingga saya merasa yakin sekali bahwa I'm ready. Bahkan kalau bisa, ayo dong, kapan nih ada undangan untuk khotbah? Kenapa? Karena selain ada bahannya, udah tahu apa yang mau diomongin. Terlebih saya memang suka ngomong orangnya, jadi menyenangkan. Tetapi apa yang terjadi? Setiap kali saya dapat kesempatan untuk khotbah atau bicara, menyampaikan kebenaran dengan semua bahan yang saya rasa, wah, this is complete, pasti memberkati. Tapi apa yang terjadi? Setiap kali saya selesai menyampaikan firman, selalu saya teringat bahwa ternyata
ada poin-poin yang seharusnya saya bisa sampaikan lagi, tapi saya lupa sampaikan. Sehingga perasaan ini membuat saya apa? Nyesel. Aduh, kenapa tadi nggak diomongin ya? Aduh, lupa lagi mesti disampaikan. Dan ini nggak terjadi cuma sekali dua kali, tapi sangat sering. Setiap kali saya selesai menyampaikan firman, tiba-tiba, aduh, mesti ada poin ini, ada poin 1, ada poin 2. Dan perasaan ini nggak enak buat saya. Dan ternyata waktu saya mulai menghadapi situasi, keadaan, perasaan seperti ini, melalui perjalanan, buku bacaan, atau pengalaman iman, Tuhan mengingatkan saya bahwa, oh Josh, yang kamu lakukan soal preparing, soal persiapan itu bagus sekali. Tetapi kamu mesti paham, waktu kamu ada di atas mimbar menyampaikan sesuatu, it's not about you. Ini bukan lagi soal apa yang kamu siapkan, tapi ini sebenarnya tentang pimpinan saya, yaitu Holy Spirit yang menguasai kamu, dan menuntun kamu untuk menyampaikan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kamu. Wah, waktu saya tahu pengertian ini, saudara, rasanya tuh lega sekali. Karena selama ini saya salah. Karena saya pikir, sebaik mungkin saya mengumpulkan informasi, sekomplit mungkin saya mengumpulkan data untuk menjadi berkat buat diri saya dan teman-teman. Ternyata semakin jauh juga sebenarnya saya untuk mengizinkan Holy Spirit itu sendiri yang berdaulat atas hidup saya. Saya kehilangan identitas. Saya melakukan pekerjaan, melayani, menyampaikan firman. Tetapi yang terutama adalah bukan tentang saya menyampaikan apa yang saya siapkan, tapi bagaimana saya mengizinkan Roh Kudus berbicara melalui bibir saya, menyampaikan kata-kata yang tepat. Seringkali ini juga pekerjaan rumah kita. Mungkin beda aja tanggung jawabnya. Sometimes kita merasa, oh kita ahli dalam sesuatu. Oh ini kalau bagian ini kita jagonya. Oh dari pengalaman sih saya selalu berhasil soal ini. Tapi tahukah bahwa sangat penting untuk kita tidak boleh kehilangan identitas, bahwa Alkitab berkata, di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi hanya bersama dengan Dia, apapun situasi dan keadaannya, Dia adalah Allah yang sanggup membawa kita untuk naik tidak turun menjadi kepala bukan ekor. Yang setuju katakan amin. Artinya identitas di akhir bulan ini, bahkan mempersiapkan bulan yang baru beberapa jam ke depan, jangan pernah lupa, as a family di dalam Kristus, selalu punya identitas untuk mau mengandalkan Tuhan lebih dari segala-galanya. Dan kalau kita mau mengandalkan Tuhan, sama seperti kita datang ke sini, ini bukan hanya sekedar rutinitas. Kalau saudara datang ke tempat ini seperti rutinitas, puji Tuhan, karena memang hidup sometimes melewati banyak bagian, dan salah satu bagiannya adalah rutinitas. Tapi satu hal saya kasih tahu, saudara tidak akan pernah kecewa untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bisa katakan pada kiri kanan, kamu datang ke sini nggak kecewa? Yes, it is true. Ini bukan true story, tapi this is a true experience. Dan saya ingin kasih tahu saudara bahwa pengalaman saudara untuk menikmati berkat Tuhan, datang beribadah bukan hanya pas ibadahnya doang. Ibadah sebentar lagi selesai, tapi tetap berkat Tuhan akan selalu mengalir bagi saudara yang mau mengandalkan Tuhan. Dan kalau kita lihat firman Tuhan sama-sama, Ibrani pasalnya yang keempat. Ibrani pasal yang keempat, kita lihat dulu satu ayat yang ketiga A-nya saja. Jadi Ibrani 4 ayat yang ketiga kita baca, saya akan bacakan buat saudara yang bagian awalnya saja. Firman-Nya berkata demikian, kalau saudara bisa lihat di depan. Firman-Nya katakan gini, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang Ia katakan. Saudara, tempat perhentian di sini bukannya kita masuk ke kuburan atau kita akhiri hidup kita, tetapi a place of rest. Sebuah tempat di mana saudara dan saya bisa beristirahat. Ini istirahatnya bukan waktu kita tidur lalu kita tidak berbuat apa-apa, tapi istirahat yang Tuhan maksudkan adalah waktu kita hidup beriman di dalam Dia, bahwa saudara dan saya bisa hidup dalam damai sejahtera. Saudara dan saya bisa hidup dalam sukacita. Saudara sangat bohong kalau ada orang yang ngomong ke saudara, kalau kamu rajin ke gereja, kamu rajin doa, rajin baca Alkitab, kamu bebas masalah. Bohong besar. Karena Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita bebas dari masalah. Saudara setuju nggak? Masalah pergumulan bisa datang. Entahkah kita buat masalah itu datang karena kesalahan sendiri, atau memang Tuhan izinkan, tetapi tidak ada satu orang pun, bahkan di tempat ini, di antara kita yang sempurna atau bebas dari masalah. Kita datang dengan berbagai macam cerita bentuk kehidupan, termasuk pergumulan dan masalah. Tapi satu hal, bersama Tuhan, Dia bisa membawa keberadaan hidup, roh, jiwa, dan tubuh saudara ada dalam damai dan sukacita. Itu sebabnya Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur.
Kadang-kadang kita bisa sakit, kadang-kadang untuk nyembuhin bukan obat loh. Tapi ternyata sakitnya disebabkan oleh keadaan jiwa, perasaan, dan hati. Kadang-kadang kita bisa lihat orang kayaknya secara situasi ekonomi hidupnya parah banget gitu ya, limit banget, terbatas banget, mungkin aduh kayaknya dia nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau saudara lihat fisiknya dia, kayaknya dia tenang-tenang aja, oke-oke aja, bisa nyanyi, bisa santai. Jadi ternyata situasi atau masalah tidak selalu disebabkan oleh keadaan fakta, bisa banyak hal. Tapi kita memang sendiri berkata, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi peperangan kita melawan apa? Penghulu di udara. Jadi memang sangat penting untuk saudara dan saya mengerti tentang identitas, bahwa roh kita sebagai milik kepunyaan Kristus perlu kita perhatikan. Nama belakang, latar belakang nama kita, keluarga boleh beda-beda, tetapi roh kita punya nama latar belakang keluarga yang sama, bahwa Yesus adalah Tuhan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Dia kota benteng yang teguh, dia penasihat yang ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa kekal, dia Raja damai, dia segala-galanya buat kita. Dan ayat 3 katakan, sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Tapi cuplikan ayat ini adalah cuplikan dari satu perikop baru di Ibrani 4. Kalau saudara lihat dari ayat yang pertamanya, kalau saudara bawa Alkitab ya, di Alkitab saudara, judul perikop dari Ibrani 4 bunyinya adalah hari perhentian yang disediakan Allah. Ayat satunya kita baca sama-sama, ayat yang pertamanya. Kita akan baca ayat pertama dan ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, 2, 3 sama-sama. Sebab itu, baiklah kita apa? Waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap apa? Stop sampai sini dulu, katakan pada kiri kananmu, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan. Jadi mesti waspada. Kenapa? Karena kalimat selanjutnya kita baca lagi sama-sama, 2, 3. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih apa? Hari ini ada. Tuhan ciptakan hari ini, gak pilih kasih. Hari ini tersedia matahari terbit buat semua orang. Kita bisa beribadah, saya rasa kita patut bersyukur, karena belum tentu semua orang punya kesempatan yang sama seperti kita. Jam kita semuanya, detiknya terus bergerak, terus maju. Kita gak bisa buat apa-apa soal ini. Tetapi Alkitab katakan, be careful, waspada. Semuanya boleh ada kesempatan, semuanya boleh sama, tapi jangan sampai ketinggalan. Kenapa? Karena ayat yang keduanya katakan demikian. Ayat yang keduanya adalah, sama-sama kita baca 2, 3. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena apa? Tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang apa? So, identitas penting sekali yang sudah mesti catat nomor 1 hari ini sebagai kita, keluarga Allah adalah, kita berkata orang benar hidup oleh karena iman. Jadi teman-teman Circle Church Family, please make sure bahwa apapun yang kau lakukan, entahkah engkau lagi bekerja, hidup, atau sama-sama dalam sebuah komunitas, sebuah hubungan, either dalam persahabatan, mungkin dengan teman seiman atau tidak seiman, please jangan kehilangan identitas saudara, bahwa saudara dan saya adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang bukan hanya milik kepunyaan karena kita percaya pada Kristus, tapi hidup saudara harus hidup di dalam iman. Alkitab berkata mendengar firman bagus sekali, tetapi sebenarnya jauh lebih baik adalah melakukan firman Tuhan. Dengan demikian saudara nggak akan ketinggalan. Kenapa? Bertumbuh sama-sama. Harinya boleh sama, pekerjaan boleh sama, semuanya boleh sama. Tapi ingat, saudara dan saya hidup hari ini bukan karena tanpa alasan. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Itu sebabnya kita patut bangga. Kadang-kadang kita ini suka malu soal diri kita sendiri. Tapi Allah yang kita sembah gak pernah malu sama diri kita. Allah yang kita sembah adalah Allah Tuhan yang selalu berani menerima hidup kita apa adanya. Kenapa? Karena Dia mau sekali hidup saudara dan saya ada dalam rancangannya. Dan salah satu rancangannya Alkitab berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan ajarlah segala sesuatu kepada mereka yang telah kuajarkan kepada. Artinya,
Kalau orang rohaninya bilang tuh, hidup kita tuh harus segambar, serupa dan segambar dengan Yesus. Salah satu contohnya adalah jangan balas kejahatan dengan apa? Kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan apa? Kebaikan. Salah satunya juga berilah, maka kamu akan diberi. Jadi hal-hal tentang kebenaran itulah yang harus kita hidupi. Maka saya percaya apapun sore ini yang Tuhan sampaikan kepada saudara, Tuhan ingatkan lagi tentang keberadaan saudara. Semua kita punya tanggung jawab. Bahkan tanggung jawab dengan diri sendiri. Mungkin dengan pekerjaan, mungkin dengan keluarga atau apapun juga namanya. Jangan sampai identitas iman saudara ketinggalan. Saudara boleh asik terhadap sesuatu. Saudara boleh menyukai. Saudara boleh sedang menggumuli sesuatu, tertarik kepada sesuatu, atau apapun yang sedang saudara lakukan hari ini. Jadi pesan saya, jangan sampai identitas iman saudara ketinggalan. Jangan sampai iman itu saudara singkirkan. Jangan sampai kebenaran iman itu saudara abaikan, saudara geser. Saya berdoa, kita berdoa biarlah termasuk kita akhiri bulan Juni di hari terakhir ini, kita punya identitas iman yang benar, bahwa kita kembalikan apa yang Dia telah berikan kepada kita. Kita kembalikan sepanjang 30 hari ini, kembalikan kepada Tuhan kita dalam doa. Ada banyak hal yang sudah kita lakukan di sepanjang bulan Juni. Kita juga tahu nggak semua yang kita lakukan baik, setuju nggak? Ada aja yang kurang, ada aja yang nggak pas, kadang-kadang ada aja yang salah banget. Tapi kayaknya kita patut tersenyum dan puji Tuhan, kita hari ini ada lagi di sirkus. Tapi sebelum kita masuk beberapa jam nanti di bulan yang baru, ya udah, di hati kita masing-masing dalam doa, bawalah semua pengalaman yang sudah kita lakukan dikembalikan kepada Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang mengarahkan kita, mengingatkan kita, supaya kita bisa melakukan yang lebih baik ke depan, dan tidak melakukan yang seharusnya tidak kita lakukan ke depan. Biar Tuhan sendiri dengan lemah lembut menjamah, memperbarui kita. Sebelum saya tutup, saya mau menyampaikan kepada saudara tentang sebuah kebenaran dan firman Tuhan yang bisa membantu saudara, membantu saya juga, mengingatkan kita tentang bagaimana seharusnya kita bisa memiliki identitas itu. Sehingga identitas iman itu gak hilang, dan hasilnya seperti apa. Saya ingat Esther minggu lalu bicara tentang salah satu wanita di Alkitab. Namanya siapa? Deborah kan? Deborah namanya. Nah, hari ini saya juga mau menyampaikan tentang seorang wanita juga, tetapi namanya Ruth. Ada yang pernah baca kisah tentang Ruth? Puji Tuhan ya, tidak ada yang tahu ya. Haleluya. Jadi kita mulai sama-sama belajar lah. Ini contoh yang baik sekali. Saudara, Ruth ini tuh adanya di Perjanjian Lama. Jadi sebelum kita lihat apa sih yang dimiliki Ruth sehingga bisa jadi contoh yang baik untuk kita mengenal sebuah identitas, menghidupinya, dan mengalami berkat-berkatnya. Ternyata, saudara, Ruth ini dia bukan seorang Israel atau bukan seorang Yahudi, tetapi dia adalah seorang Moab. Moab itu juga bagian, tetapi bukan Israel, tetapi dia tetangga, bukan Yahudi, dia tetangga. Dan orang-orang Moab sama orang-orang Israel saat itu gak pernah akur, selalu ribut. Tetapi pada akhirnya apa yang terjadi? Ruth yang adalah orang asing, dia bisa menjadi bagian keluarga di tengah-tengah orang Israel. Jadi luar biasa. Dan kisah ini dimulai waktu kita lihat firman Tuhan sama-sama di dalam Ruth pasal yang pertama, ayat yang ke-14 dulu. Nanti kita baca satu demi satu sampai ayat yang ke-18. Kitab Ruth pasal yang pertama, ayat yang ke-14. Firman-Nya di depan berkata demikian. Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. Jadi saya kasih tahu saudara dulu begini. Jadi ada keluarga Israel, suami istri. Namanya Naomi, suaminya Elimelek. Dan mereka berdua punya dua laki-laki, dua orang anak laki-laki, Milon sama Kilon.
Mereka adalah orang Israel, tetapi saat itu Israel waktu dipimpin oleh raja-raja, bangsa Israel mengalami masa yang sukar, yaitu apa? Masa kelaparan. Sehingga suami istri ini dan 2 orang anaknya mengambil keputusan ninggalin Israel. Melalui Gunung Sinai berjalan menuju daerah yang Tuhan sudah janjikan, which is tanah yang subur. Tetapi apa yang terjadi dalam perjalanan mereka meninggalkan Israel, daratan yang sedang mengalami kesusahan dan kelaparan, tibalah mereka di satu daerah, nama daerahnya adalah Moab. Kat, duduk Kat, boleh Kat? Go ahead. Nama daerahnya Moab. Asik. Nama daerahnya Moab. Dan ternyata, menurut sejarah, orang-orang Moab nggak pernah akur sama-sama orang Israel. Berantem terus, perang terus. Tetapi ternyata ada momen, ada waktu di mana orang Israel sama orang Moab tuh hidupnya bisa akur. Jadi ternyata perpecahan atau yang namanya tidak rukun nggak berlangsung selamanya. Bisa katakan kepada kiri kananmu, katakan, kalau nggak rukun nggak akan selamanya. Kalau nggak rukun nggak selamanya. Katakan lagi kepada kiri kananmu, selalu ada waktu kebaikan. Katakan, selalu ada waktu kebaikan. Nah, dahsyat. Selalu ada waktu kebaikan. Jadi apapun yang kita alami atau teman-teman kita alami, kita setuju selalu percaya bahwa kebaikan Tuhan pasti terjadi indah pada waktunya. Ini penting. Dan apa yang terjadi? Ternyata akhirnya Naomi, Elimelek dan 2 anaknya laki-laki tinggal di situ selama 10 tahun. Dan dalam berjalannya waktu, singkat cerita, ternyata 2 anak laki-laki mereka mendapatkan pasangan dan menikah, dan ternyata 2 mantu mereka, 2 wanita untuk istri dari anak mereka, itu adalah orang-orang Moab. Dan apa yang terjadi? Naomi suatu waktu mengalami duka. Kenapa? Suaminya meninggal. Enggak berapa lama kemudian, anaknya yang laki-laki dua-duanya meninggal. Jadi dia bukan hanya widow, janda, tapi dia juga janda bersama 2 anak mantunya. So dia katakan kepada 2 anak mantunya begini, ini semuanya udah gak ada nih. Tentunya dengan kesedihan, drama, dan lain-lain. Dia katakan, saya gak bisa provide kamu, bantu kehidupan kamu lagi. So, now you can go. Girls, you can go. Do whatever you want. Lakukan apa yang kamu mau. Saya gak bisa provide. Saya gak bisa jadi ayah. Saya gak bisa jadi suami kamu, sebab saya udah tua. Dan hari itu, Naomi ngedengar bahwa di Israel udah baik keadaannya. So, dia decide herself untuk balik ke Israel. Tapi nggak mungkin dia mau ajak 2 anak mantunya. Kenapa? Karena dia nggak bisa provide, sediain apa-apa lagi. Kalaupun dia mau berjalan, balik dia maunya sendirian aja. Biarin susah, dia susah sendirian. Karena pada akhirnya dia berkata, jangan panggil saya lagi Naomi, karena Tuhan sudah berlaku baik kepada saya. Itu sebabnya dia bilang kepada 2 anak mantunya, girls, you can go. Jadi ikut saya. Cari lagi deh suami deh. Saya percaya kamu akan mendapat pasangan yang baik, tapi jangan ikut saya lagi. Nah, 2 anak mantunya yang pertama namanya Orpa, waktu mendengar atau ditawarkan oleh Naomi bahwa dia boleh pergi, dia akhirnya pamitan. Sambil nangis, sambil pamitan. Tetapi ada 1 anak mantunya yang gak mau pergi, tapi mau stay over sama ibu mertuanya. Ini terbalik ya. Kalau sekarang kan kalau bisa kabur kan. Kalau bisa gak perlu ketemu. Kalau ini malah terbalik. Ini malah mau stay over, mau tinggal sama-sama kok. Barengan. Padahal dikasih izin, udah gak apa-apa, udah hidup sendiri aja, go ahead. Ini gak mau. Mam, saya mau sama kamu. Bahkan ayat-ayatnya yang ke-15 katakan demikian. Ayat yang ke-15 sampai ke-18 katakan demikian. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu, dia katakan, lihat aja ipar kamu yang satu udah gak ada pergi. Ikuti dia kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Ayat 16 katakan, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemanapun kau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Ayat 17 dikatakan, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Ini katanya Rut kepada ibu mertuanya. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Saudara, kalau saudara lihat apa yang dikatakan Rut kepada Naomi, ini
terjadi hari-hari ini. Tetapi identitas yang kita bisa pelajari dari Rut. Karena biasanya kalau saudara baca perjanjian lama, setiap kali Alkitab bicara tentang seorang wanita, apalagi bicara seorang wanita yang akan bersuami, selalu Alkitab mulai dengan melihat, yaitu tentang apa? Physically kecantikannya. Lea, Rahel, semuanya. Alkitab mulai dengan kata, wanita ini paras eloknya, mancung hidungnya, indah matanya. Tetapi keindahan Rut di kisah ini, penulis gak pernah berkata, Rut itu cantik, Indo, kaki panjang. Kalau gak pernah dibilang begitu. Tetapi penulis menceritakan bahwa identitasnya Rut ini, wanita ini nih hebat banget karakter pengorbanannya. Itu sebabnya waktu dia katakan, Mam, even though saya bukan anak kamu langsung, even though kamu izinin saya untuk pergi meninggalkan kamu, saya boleh buat keputusan apapun yang saya mau, but I'm telling you one thing, saya gak lakukan itu. Saya akan tetap ikut kemanapun kamu pergi. Sebenarnya menurut Naomi itu jadi beban. Tapi ayat 18 katakan, ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Kalau saudara belajar sejarah Alkitab atau ikut sekolah teologi, kisah Rut ini menjadi sebuah kisah yang penting dalam perjalanan gereja Tuhan masa kini. Kenapa? Karena pada abad kedua, cerita tentang pengalamannya Rut, kesetiaannya, kerelaan ikut ibu mertuanya, dedikasinya itu dirangkum menjadi sebuah tulisan dengan judul Tiliakum. Tiliakum artinya bahwa wanita ini punya attitude, punya sikap, punya identitas, perbuatannya adalah repairing the world. Sikap, attitude yang bisa memperbaiki dunia. Bukankah hal yang penting untuk diingat dalam identitas saudara dan saya mengakhiri bulan ini dan siap beberapa jam di bulan yang baru? Hidup kita bukan hanya hidup untuk atau tentang diri kita sendiri, tapi bagaimana kita ikut ambil bagian kehendak Allah, supaya melalui hidup kita justru dimanapun kita berada, kebaikan Tuhan bisa muncul dan bisa nyata bagi banyak orang yang berjumpa dengan kita. Amin. Mungkin kita secara materi nggak seperti orang lain yang berkelebihan materi. Tapi mungkin saudara punya waktu untuk mendengar cerita seseorang dan berdoa bagi orang. Mungkin saudara nggak bisa berbuat banyak, tapi saudara mungkin orang yang selalu memperhatikan bagaimana orang lain memperhatikan saudara, dan saudara selalu meninggalkan nilai dengan belajar, berkata, terima kasih, Tuhan berkati. Mungkin saudara orang yang sulit bicara, karena saudara mungkin gagap kalau ngomong, tapi saudara tahu, saudara kalau senyum enak dilihat. Dan akhirnya saudara setiap kali ketemu orang, saudara meninggalkan senyum yang tidak pernah dilupakan. Dan saudara selalu berkata, God bless you. Atau mungkin saudara berkata setelah senyum, see you again. Atau mungkin saudara orang yang selalu setiap kali berjumpa dengan orang, bertanya, apa kabarnya? Atau saudara selalu orang yang menawarkan sesuatu untuk melayani. Mungkin saudara hari ini, kalau Dion bilang ke saya waktu lalu, Jos, gue mau udah jadi pengkhotbah. Boleh Yon, tapi jadi penyanyi aja dulu sekarang. Semua ada waktunya. Tapi selama saudara mau melakukan apa saja yang menghasilkan sebuah kebaikan dan kebenaran, saya ingin katakan, saudara telah melakukan perjalanan iman yang baik. Saudara bukan hanya dikenal, tapi saudara tidak akan pernah dilupakan. Bukankah menyenangkan kalau kita tidak pernah dilupakan? Keket sering datang terlambat, tapi kehadirannya membuat hati saya berkata, puji Tuhan, yang penting dia datang. Tapi ada waktunya nanti saya akan melihat dia. Setengah jam ibadah belum mulai, dia udah ada duluan. Emang mesti sabar nunggunya. Itu urusan saya punya hati.
harus berbesar hati sama semua. Daripada nggak datang, iya kan? Makanya berbahagialah kita bisa datang. Berbahagialah kita bisa beribadah di saat banyak teman-teman kita yang nggak bisa. Ada aja alasannya. Tapi nggak apa-apa. Karena memang kita mau seperti Ruth, repairing the world, memperbaiki dunia ini. Erik, jangan datang. Sekali datang tapi dia main tetap. Nggak perlu disuruh, itu menyenangkan. Gereja yang dewasa adalah seperti itu. Kalau saudara mau ngomong organisasi, saudara mau tinggal pilih, saudara mau jalani manajemennya bintang 3, bintang 4, atau bintang 5. Itu pilihan. Kalau saudara mau jalani manajemen sebuah yang baik, saudara harus memiliki sebuah investasi yang baik untuk tim kerja saudara. Dan semuanya harus mengambil komitmennya, levelnya. Kalau saya mau katakan, saya mau manajemen bintang 5, semuanya harus sepakat sama-sama mengambil level komitmennya bintang 5. Itu pilihan. Tapi kabar baiknya di sini, kita menuju ke sana. Bukan karena kuat gagah kita, tapi kita nggak mau kehilangan identitas. Bahwa kita perlu Tuhan dan kuasanya menuntun setiap kita. Saya nggak tahu tentang hidup saudara setiap hari. Saudara juga nggak tahu tentang hidup saya setiap hari. Tapi satu hal kita percaya, kita punya Tuhan yang selalu menopang hidup kita dan membawa kita kepada kebaikan. Amin. Katakan pada kiri kanan, gue percaya hidup lu menuju kebaikan. Katakan. Itu perkataan iman. Katakan, aku percaya hidupmu menuju kebaikan. Desti, hidup kamu menuju kebaikan. Teman-teman yang di belakang semuanya, Felix, Antonio Felix, hidup Anda menuju kebaikan. Semuanya menuju kebaikan, semua. Kakak saya, hidup Anda menuju kebaikan. Hari ini kakak saya ulang tahun luar biasa. Menyenangkan. Saudara, penting sekali untuk saudara bisa mengerti identitasnya Ruth. Karena nggak sampai di situ saja. Kalau saudara perhatikan Ruth pasal yang kedua, saya bisa dibuka Ruth pasal yang kedua sebelum saya tutup. Ruth pasal yang kedua, lihat ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Ruth pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-11 dikatakan demikian. Firman-Nya berkata demikian, lalu sujudlah Ruth, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah, dan berkata kepadanya, mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing. Saudara, singkat cerita begini, pada akhirnya Ruth ikut ibu mertuanya Naomi kembali ke Israel. Bagi Naomi, ke Israel itu kembali ke tanah kelahirannya. Tapi Ruth itu orang Moab, gak pernah punya pengalaman ke Israel. So dia adalah orang asing yang tiba di Israel. Tapi ibunya katakan demikian, ibu mertuanya katakan demikian, sorry nih, saya juga gak bisa kerja, saya udah tua. Kamu harus makan, gini aja deh. Saya dulu, papa mertua kamu punya saudara, namanya Boas. Dia itu punya ladang tani besar sekali. Kalau kamu rela bekerja di ladangnya, apapun itu pekerjaannya, saya rasa kamu bakal dapat dapat berkat. Tukar dengan jasa kamu. Kamu mau gak? Singkat cerita adalah Ruth mau mengikuti pesan ibu mertuanya. So, dia pergi ke ladangnya Boas, bekerja dalam pekerjaan yang paling rendah. Bukan lagi sebagai petani, pokoknya paling rendah deh pokoknya. Bukan lagi hanya menabur atau menuai. Menyiapkan benih jelai itu. Pekerjaan yang rendah. Tapi dia lakukan untuk mendapatkan sesuatu. So, akhirnya dia pergi ke ladang itu dan dia bekerja. Dan akhirnya waktu tuan rumah atau yang punya ladang namanya Boas deket Ruth saat itu sedang mengawasi. Ruth bertanya, mengapa saya mendapat belas kasihan daripada Tuhan? Padahal saya ini orang asing. Saudara perhatikan ayat yang ke-11 ya. Firman Tuhan katakan demikian. Boas menjawab, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Jadi ternyata waktu Ruth mendedikasikan untuk tetap ikut ibu mertuanya, Boas ini, saudaranya Elimelek, mendengar bahwa, aduh nih wanita baik banget sih. Itu sebabnya Ruth dikasih izin kerja, walaupun dia bukan orang Israel. Tapi yang dahsyatnya, saudara tahu apa yang dahsyatnya? Dahsyatnya ayat 7-nya sampai 9 berkata demikian. Ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9-nya berkata demikian. Ayat yang ke-7-nya dikatakan demikian.
Sebelum Boas datang menemui Ruth saat itu, Boas lagi memandang ladang pertaniannya dan tiba-tiba dia lihat ada seorang wanita yang baru kerja di ladang. Itu sebabnya Boas tanya sama stafnya, itu wanita siapa? Saya belum pernah lihat sebelumnya. Stafnya menjawab ayat yang ke-7 demikian. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara. Jadi kerjaan ini rendah banget. Jadi memungut, mengumpulkan sisa-sisa, bahkan dari berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Terus perhatikan stafnya ngomong gini, begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang. Dan seketika pun ia tidak berhenti. Artinya begini, wih, Ruth nih ternyata bukan hanya setia sama ibunya loh. Tapi waktu dia terima pekerjaan, apapun pekerjaannya, dia punya komitmennya bintang 5, tinggi sekali. Benar gak saudara? Makanya tadi Ibrani 4 ayat 3, waspada jangan sampai ada yang, ingat gak? Jangan sampai ada yang ingetin lagi kiri kananmu. Jangan ketinggalan. Dan jangan tidur. Jangan ketinggalan. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa kita gak hidup di dunia yang sempurna. Kita hidup di dunia yang selalu ada godaan, ujian, atau cobaan. So, tetap hati-hati dengan segala sesuatu. Saya berdoa, kita doa sama-sama supaya kita bisa seperti Ruth. Bukan hanya percaya, setia, bukan hanya kita mau dengar firman, tetapi hidup dalam iman karena kita melakukan firman. Yang setuju katakan amin. Maka dimanapun kita berada, dengan siapa kita bergaul, dengan siapa kita berteman, apapun pekerjaan, apapun komunitas kita, kebenaran iman kita nggak kita singkirkan, nggak kita abaikan. Godaan, cobaan boleh ada, tetapi kita berkata roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh apapun juga yang ada dalam dunia ini. Artinya saudara harus menjadi garam dan terang. Itu identitas kita. Sampai akhirnya Boas katakan, yang benar masih dia nggak istirahat. Enggak Pak, dia kerjanya sih gokil. Padahal dia orang baru, kita masih ada istirahatnya. Tapi wanita ini kerjanya nggak berhenti-berhenti. Itu sebabnya Boas katakan apa? Ayat yang ke-8. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, dengarlah dahulu anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetap dekat pengerja-pengerja perempuan. Ayat yang ke-9 dikatakan demikian. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Saya ingin katakan, kalau kita tidak menghilangkan identitas siapa kita sebagai milik kepunyaan Tuhan, saudara masa keluarga, berkat Tuhan gak lari kemana-mana. Kadang-kadang kita bisa lack of something, kita bisa kurang atau lupa tentang sesuatu. Tapi kita punya the best administrator. Kita punya sekretaris terbaik di bumi ini. Kita punya kekuatan yang luar biasa, tidak pernah terganggu untuk selalu mengingatkan kita. Kita punya Yesus yang selalu mengasihi kita. Bahkan Yesus Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kita. Kalau saudara bisa ibadah hari ini, saya yakin mungkin saudara punya banyak halangan untuk datang, tetapi Tuhan Yesus dan Roh Kudusnya memampukan langkah kaki saudara. Kita semua ada di sini. Saya bisa menyiapkan firman itu, tapi kalau bukan karena Roh Kudus yang berkata-kata yang melalui lidah bibir saya nggak bisa menyampaikan apa-apa. I have no power. Tapi semuanya kesempatannya selalu datang dari Dia. Dan untuk kita tetap mempertahankan identitas itu, kata Tuhan, emang gak perlu kekuatan kita. Yang kita perlukan adalah andalkan Dia, libatkan Dia di atas segala-galanya. Jikalau firman-Ku tinggal dalam kamu, Yohanes 15, kamu tinggal dalam firman-Ku, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka Bapa di surga akan memberikan kepada. Hari ini bawa pulang yang pertama. Jadilah seperti Ruth. Walaupun dia orang asing, tapi dia bisa menjadi satu. Dalam identitasnya, dia melakukan apa yang dia perlu lakukan. Bulan Juni selesai, bulan Juli ada di depan. Jadilah seperti itu.
Juli 2013 bukan Juli yang pernah kita lalui. Saudara setuju nggak? Juli 2013 Juli yang baru buat kita. Juli kemarin 2012, ini Juli 2013 baru buat kita, asing buat kita. Tetapi tetap hidup dalam identitas, dalam iman dan kebenarannya. Maka apapun yang ada di hadapan di 2013 Juli nanti, saudara tetap melakukan apa yang saudara perlu lakukan dan tidak mengerjakan yang tidak perlu saudara kerjakan. Karena kita nggak akan berjalan ke sana kalau Tuhan tidak berjalan lebih dulu. Artinya kita selalu mau mendahulukan Tuhan. Sama seperti ibadah ini, kita mau beribadah karena kita tahu waktu kita beribadah kita berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, bawa pulang. Sama seperti itu. Dia bisa mendisposition keberadaannya dalam melihat tanggung jawabnya. True loving kindness, cinta kasih yang sejati. Dia loyal, dia setia. Dan pada akhirnya, waktu dia bisa melihat kesetiaan, waktu dia bisa melihat ketaatan, cinta yang sejati. Kalau saudara dan saya bisa melihat buah-buah roh adalah bagian hidup kita, maka saudara akan melihat ada saat dimana kita lemah. Mungkin kita dikecewakan, mungkin kita diperlakukan tidak adil, mungkin ada sesuatu yang mengagetkan kita. Tapi saudara nggak mundur, saudara nggak takut, karena saudara tahu sumber kebaikan ada di dalam Yesus. Dan Yesus tidak tergoncangkan, Yesus sampai selama-lamanya. Akhirnya apapun yang terjadi di minggu ini, setiap kali ada ibadah, setiap kali ada fellowship, saudara mau datang. Amin. Saudara mau beribadah. Katakan pada kiri kanan, fellowship sama gereja, saya mau datang. Katakan pada kiri kanan. Asik. Lex. Pas. Jedar katanya. Gue banget yang bagian pertama. Yang ketiga yang terakhir, bawa pulang. Sama seperti itu. Ruth luar biasa. Dia bisa memarginalize. Dia bisa, hebatnya dia begini. Ayat terakhir hari ini, Ruth 2 ayat 19. Ruth 2 ayat yang ke-19. Waktu dia selesai bekerja, kan dia pulang ke rumah. Akhirnya ibunya nanya gini. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah, kata ibu mertuanya, kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu. Lalu diceritakanlah kepadanya mertuanya itu, pada siapa ia bekerja, katanya. Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Saudara, bukannya ibunya nggak tahu dia kerja sama Boas, karena Boas adalah saudara suaminya. Tetapi ibunya nggak pernah nyangka bahwa ternyata Ruth setia kerja sama Boas. Saking baik kerjanya Ruth kepada Boas. Boas kasih apa? Berkat untuk dibawa pulang. Ibunya kaget waktu terima berkat dari Ruth. Hah, ini sih udah bukan pop mie lagi. Ada roti ayam sama roti pisang komplit. Baru ibunya tanya, emang siapa yang ngasih? Katanya Naomi, katanya Ruth kepada ibu mertuanya Naomi, yang ngasih saya adalah orang di tempat saya bekerja, orang yang sama, namanya Boas. Kata ibu mertuanya, diberkatilah orang yang telah mengasihani. Perhatikan, ini yang terakhir yang ketiga. Jadi seperti itu. Apapun yang saudara lakukan bisa membuat orang lain saling memberkati. Gara-gara Ruth melakukan yang baik, Boas meninggalkan berkat, yang terima berkat mendoakan yang ngasih berkat. Amin. Asik. Itu namanya keluarga. Itu namanya tidak lupa untuk membalas budi. Hidup kita bukan soal balas budi atau enggak, tapi hidup kita tentang bagaimana bisa serupa dan segambar dengan Yesus. Katanya segini, tidak ada seorang sahabat yang lebih baik daripada Yesus, yang mau menyerahkan nyawanya bagi orang lain. Selain dia yang berjalan di Via Dolorosa, tercabik-cabik kulitnya, darahnya tercucur, mati tergantung selama 3 jam, bahkan dalam kesakitan. Tapi dia berkata, ampunilah kepada setiap mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan kepada saya. Hanya satu orang pribadi yang hari ini kita bisa percaya mengikuti teladannya, bukan hanya Ruth, tapi dia sendiri, Yesus Tuhan di atas segala Tuhan, yang memperhatikan saudara, sudah memperhatikan 30 hari sampai hari ini. Dan dia Tuhan yang sama akan memperhatikan hidup saudara pada bulan
selanjutnya. Selamat sore, Tuhan memberkati kita luar biasa. Berikan pemulihan yang meriah hanya bagi Tuhan. Sama-sama bangkit berdiri dalam hadirat